Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, perkenalkan nama saya Darmatias Aulia Saputra dengan NIM 4404122013 dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Etnosains dan Kearifan Lokal. Nah, di sini tugasnya berupa etnovlog tentang Curug Lawe yang akan saya ambil sebagai tempat untuk pembuatan video etnovlog yang di sini nantinya akan diperkenalkan beberapa macam keanekaragaman hayatinya, kemudian bagaimana sosial budayanya yang ada di Curug Lawe. Lah, untuk itu mari ikuti perjalanannya bersama saya. Ayo teman-teman. Di lereng gunung yang hijau membentang, air terjun jernih mengalir tenang. Hutan lebat penuh warna, surga kecil yang nyata. Halo semuanya, selamat datang di video Ekoetnologi Vlog. Perkenalkan, nama saya Darmatias Aulia Saputra dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini saya akan mengajak Anda untuk mengeksplorasi Curug Lawe, air terjun indah yang ada di Gunung Ngarang, yang berisi berbagai macam banyak flora maupun fauna khas yang ada di Curug Lawe. Selain itu, kita akan mengenal bagaimana budaya masyarakat sekitar, nilai-nilai kearifan sekitar dalam melestarikan lingkungan ini. Yuk ikuti perjalanannya. Di balik rimbunnya hutan Gunung Ngarang tersimpan sebuah permata alam yang menakjubkan, yaitu Curug Lawe. Air terjun yang mengalir deras dari ketinggian ini dinamakan Lawe karena airnya yang tampak seperti helai benang putih halus menyerupai benang lawe dalam tradisi Jawa. Curug Lawe bukan hanya menawarkan pesona wisata alam yang menyegarkan, tetapi juga menjadi laboratorium hidup bagi siapapun yang ingin belajar tentang alam dan kehidupannya. Suara gemericik air yang jatuh, semilir air dingin yang menyapa daunan, serta aroma tanah basah yang khas, semuanya berbatu dalam simfoni alam yang menggetarkan rasa syukur di dalam hati. Di sekeliling Curug Lawe tumbuh beragam jenis tumbuhan endemik seperti pakis-pakisan, anggrek liar, pohon-pohon tinggi seperti bambu, hingga tanaman obat yang telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat lokal. Vegetasi ini menjadi rumah bagi banyak spesies fauna, mulai dari burung-burung kecil, kupu-kupu, serangga, dan hewan kecil lainnya yang membentuk jaring-jaring kehidupan. Ekosistem di sekitar Curug Lawe sangat berharga, sebab setiap unsur baik makhluk hidup maupun tak hidup saling bergantung. Akar pepohonan menjaga kestabilan tanah dari erosi, sementara air yang mengalir menjadi sumber kehidupan tak hanya bagi tumbuhan, tetapi juga bagi manusia yang menggantungkan hidupnya dari mata air pegunungan ini. Tidak hanya itu, keberadaan kearifan lokal warga sekitar juga menjadi bagian penting dalam menjaga kelestarian kawasan ini. Warga desa mengajarkan pentingnya ngelmu atau ilmu hidup selaras dengan alam, seperti larangan mengambil tumbuhan obat sembarangan, menjaga kebersihan mata air, hingga tradisi bersih-bersih alam secara berkala. Kearifan ini diwariskan turun-temurun, membentuk budaya hidup ramah lingkungan yang patut diteladani. Curug Lawe menjadi contoh nyata bagaimana keindahan alam bisa berpadu harmonis dengan pengetahuan lokal. Ia bukan hanya menjadi lokasi wisata, tetapi juga ruang belajar, ruang rasa, dan ruang untuk memahami bahwa manusia bukan penguasa alam, melainkan bagian darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bapak, sebelumnya perkenalkan nama saya Darmatias Aulia Saputra dari Pendidikan Biologi Universitas Negeri Semarang. Oke. Di sini kan saya mendapat tugas mengenai etnoscience atau tentang kearifan lokal ya Pak. Heeh. Nah, di sini saya mengulas mengenai Curug Lawe baik dari Iya. keanekaragamannya dan juga nilai-nilai budaya atau kearifan lokal masyarakat sekitar nih Pak. Iya. Nah, di sini saya bersama Bapak yang namanya siapa dan juga mungkin alamat dan pendidikannya dan juga ini Bapak sumber pengetahuannya Bapak tentang di sini tentang keanekaragaman ataupun dengan budaya-budaya di sini. Oh ya. Perkenalkan, saya Muhajirin, Ketua LMDH. LMDH itu Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau Koordinator Pengelola Curug Lawe dan Curug Benowo. Untuk apa? Untuk pendidikan yaitu SMP. Untuk apa namanya? Saya sudah berkeluarga, sudah punya anak 2. Bisa diulang lagi untuk pertanyaannya? Oke, itu Bapak. Itu untuk perkenalan ya Pak. Selanjutnya mengenai gini Bapak, sebelum masuk ke keanekaragaman, saya ingin tahu mengenai kenapa mungkin sejarah, kenapa dinamain Curug Lawe atau bagaimana sejarah dari curug ini Bapak. Mungkin ditemukannya atau mungkin Oh iya. ada cerita-cerita. Oh iya. Curug Lawe dan Curug Benowo ini kan di dalam kawasan perhutani ya. Di dalam kawasan hutan perhutani. Jadi untuk Curug Lawe ini memang dikelola oleh masyarakat desa kami, yaitu Desa Kalesidi, yang mana dulunya itu di sini itu masih hutan. Jadi masih hutan, orang itu istilahnya menuju ke sana atau main-main di sana itu merasa takut karena di kawasan hutan yang pohon-pohonnya masih rindang atau mungkin jalannya belum rapi. Era-era antara tahun 90-an. Jadi orang itu tidak tahu kalau ada potensi wisata yang di dalam kawasan hutan itu. Singkat cerita, ada salah satu warga itu ada yang menemukan itu di tahun itu. Nah, terus warga itu berbondong-bondong atau lapor ke ke pihak desa atau pihak terkait. Oh, ada potensi bagus, ada potensi alam. Bagaimana kalau bisa dikembangkan menjadi sebuah destinasi wisata. Akhirnya kita membuat organisasi namanya LMDH. Karena apa? Di dalam kawasan hutan itu harus ada lembaganya. Namanya lembaga LMDH itu. LMDH setuju, pemerintah desa setuju. Akhirnya dibuat destinasi wisata. Jadi antara LMDH, perhutani, sama pemerintah desa, dinas terkait yaitu dinas pariwisata itu sinkronisasi untuk tetap bisa membuat destinasi wisata tersebut. Terus untuk tahapan-tahapan berikutnya kan jelas. Untuk membuat destinasi wisata apalagi di bentangan alam kan istilahnya di masa itu media sosial juga belum ada. Terus untuk jangkauan ke sana juga mungkin agak sulit karena memang mungkin masih belum lahir tahun itu. Jadi istilahnya memang susah masuk di dalamnya. Jadi dulunya itu masuk di area sana itu tidak segampang ini, nuruti kali, sungai, kadang ada dipasang tambang. Jadi yang menjelang yang ada tangga-tangganya itu itu dulunya pakai tambang. Jadi kalau dulu wisata di sini namanya wisata minat khusus, sekarang sudah dinikmati anak-anak muda, kadang keluarga, kadang pecinta alam. Itu gimana kita memudahkannya. Demikian. Terus berikutnya berarti sebelum kalau misalnya berarti walaupun sudah ada destinasi ini masyarakat sekitar mengenai mungkin sumber dayanya dimanfaatkan untuk apa gitu Bapak tahu nggak? Oh, sumber daya terutama kan di sini sumber daya air ya. Yeah. Daya air, jadi airnya tetap dimanfaatkan oleh warga. Ada yang untuk air bersih karena di sini bersih, ada yang untuk pertanian. Terus di hutan itu
bisa ditanami kopi. Di sana kan ada kopi, ada cengkeh. Itu boleh dari perhutani ditanami seperti itu asalkan tidak merusak hutan tersebut, tidak menggunduli atau mungkin tidak menebang pohon sembarangan, takutnya nanti erosi, nanti terjadi banjir. Makanya harus ada undang-undang untuk bisa bagaimana hutan itu menjadi perekonomian. Jadi tidak menjadi hutan lindung tok. Gitu, satwanya tetap terjaga, lingkungan kebersihannya tetap terjaga. Jadi tetap orang itu destinasi wisata bisa nikmati. Oh, di sini ada lutung, hutan lutung. Oh, airnya bersih. Oh, kalinya bagus. Terus fasilitasnya ada, komplit semua. Kalau perjalanan jauh relatif kan, macam namanya alam. Bagaimana orang itu punya kemauan, pasti ada jalan. Ya, gitu. Terus dampak ekonomi ke masyarakat juga. Kita sudah misalnya membuat destinasi wisata kan harus namanya satu, fasilitas ada, dua, harus ada pedagang. Nah, pedagang itu juga kita rekrut untuk warga sekitar. Bagaimana orang-orang itu yang dulunya itu misalnya pengangguran atau mungkin dari segi ekonomi ini kurang, dengan adanya destinasi wisata ini, mereka bisa ngais rezeki di sini, bisa memanfaatkan potensi yang ada di sini, jualan apa, itu pemanfaatannya banyak di sini untuk dari Curug Lawe untuk sosial kemasyarakatan, terus untuk Karang Taruna, terus untuk lain-lain. Nanti intinya Curug Lawe itu untuk masyarakat. Gitu. Masyarakat Jadi, untuk masyarakat ya, dari masyarakat untuk masyarakat. Bukan milik pribadi. Gitu mungkin. Ya Bapak, mungkin selanjutnya kalau misal kayak budaya-budaya di sini mungkin kayak ada tradisi gitu Bapak. Tradisi kalau di hutan atau di air itu namanya di sini iriban. Iriban itu resik-resik kali, bersih-bersih kali. Itu kalau saya tanggalnya itu kurang saya kalau tanggalnya atau bulannya itu saya kurang karena bulannya itu di bulan di bulan Jawa istilahnya. Kalau tidak bulan Rejab atau tengahan tahun di bulan Komariah ya berarti ya, bulan Komariah atau itu berarti 1 tahun itu 2 kali. Jadi setiap pertengahan dan menjelang Ramadan itu bersih kali. Nanti warga itu membawa ayam nanti dipotong di sana, dibakar di sana, nanti makan bersama. Jadi bentuk rasa syukur, ada air, terus tidak, supaya alamnya tidak longsor, alamnya terjaga, syukuran. Jadi tidak bentuk ritual nih, syukuran. Jadi bahasanya bar kerja bakti, habis kerja bakti terus makan bersama. Jadi ayam tuh masih hidup terus disembelih di sana, dibakar, masaknya pakai bumbung bambu itu. Tidak pakai basi, tidak pakai wajan. Enggak, masak bumbung bambu. Nanti bisa dilihat di media sosial pakai bumbung itu apa gitu. Dan sudah terapkan atau sudah direpost atau istilahnya di media sosial kan. Jadi setiap kegiatan. Juga di sini ada namanya Pok Darwis. Jadi Pok Darwis itu anak muda Karang Taruna itu Pok Darwis, gabungan kelompok sadar wisata. Jadi tidak hanya wisata ikon Curug Lawe, kita ada budaya. Oh, di sini ada kesenian, ada olahraga, itu kesenian apa? Ada reog, ada kesenian dangdutan, ada rebana, terus olahraga ada sepak bola, ada futsal, ada bulu tangkis, ada basket dan sebagainya. Gitu. Jadi itu semua, ada bola voli, itu semua saling bersinergi dengan Curug Lawe. Gitu. Keren ya Pak. Ya. Berarti memang rutin dan memang Curug Lawe tidak hanya sekedar destinasi wisata saja ya Pak. Iya, jadi
untuk menjaga kelestarian, terutama kita tetap masih menjaga supaya alam itu. Jadi walaupun hutannya sudah lindung, kita hutannya sudah lebat, kita tetap nandur mas, nandur apa di hutan itu. Jadi supaya tetap alamnya tetap bisa terjaga, tetap lestari. Tetap lestari kelestariannya. Ya betul. Oke, berarti salah satunya melalui budaya tadi, Iya, kegiatan budaya tadi. budaya tadi banyak. Banyak budaya-budaya di sini ada UMKM ibu-ibu PKK, ada bank sampah. Oh iya. Itu bank sampah sponsorshipnya juga Curug Lawe. Jadi di sini ada perpustakaan Mutiara. Jadi bagi siswa atau siswi itu kalau mau meminjam buku atau laptop di kantor itu harus membawa sampah. Entah itu 1 kilo atau 2 kilo. Jadi carinya itu monggo di rumah atau di dimanapun. Jadi supaya di desa atau di Curug Lawe ini tetap bersih. Jadi bersih sekali. Jadi tetap istilahnya menanamkan anak-anak dini, anak kecil itu bisa tetap menjaga kebersihan. Itu biar ternyata sampah itu manfaat ya, gitu manfaat. Aku nak orang buang sampah, berarti aku bisa minjam laptop atau pinjam buku di perpustakaan kami. Gitu. Mungkin ini Pak, saya satu lagi tadi. Berarti ada memang saya kok lupa matanya apa nih Pak. Ya tadi saya sudah kepikiran, berarti memang kan di sini juga banyak sekali. Gini Pak, tadi mungkin ada perubahan nggak ekosistem mungkin setelah ada pengunjung sama sebelum pengunjung, atau mungkin perubahan ekosistem di Curug Lawe mungkin Bapak mungkin ada pernah longsor atau mungkin bagaimana di sekitar Curug Lawe di beberapa tahun terakhir ini Pak? Kalau ekosistem, ekosistem itu kan kaitannya sama alam. Jadi alam kita sudah berulang kali saya himbaukan kepada warga atau kepada petugas atau kepada anak-anak muda, tolong jaga hutan, tolong jaga kebersihan di sekitar hutan. Itu dampak ekosistemnya itu tetap terjaga. Kalau ada longsor, kalau ada pohon tumbang itu karena faktor alam yang sudah tua. Mungkin debit air atau mungkin air hujannya terlalu deras, itu mungkin menimbulkan dia itu tidak dari irigasi atau mungkin dari tebingnya itu tidak kuat, bisa jadi. Tapi di sini tidak ada penebangan liar, tidak ada orang-orang yang merusak hutan, tidak ada. Itu murni alam. Gitu. Jadi tidak ada unsur kesengajaan. Kalau longsor ya namanya pengelola ya jangan. Tapi selain alam kita tidak tahu. Gitu. Makanya di bulan-bulan hujan seperti ini itu ya tetap waspada. Itu. Dan Curug Lawe dan Curug Benowo ini kan dibuka kan mulai jam 8 pagi operasional, jam 14 WIB tutup, check outnya jam 4 sore. Maksimal. HTM 13. Titip motor 3K, titip mobil 5K. Demikian. Terakhir Bapak, mungkin lebih spesifik lagi tentang keanekaragaman hayatinya Bapak. Mungkin ada kayak tumbuhan yang dimanfaatkan masyarakat sekitar, atau mungkin hewannya juga mungkin Bapak yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar Curug Lawe, mungkin sebagai obat-obatan atau bangunan atau makanan atau bagaimana? Kalau tumbuh-tumbuhan banyak ya Mas. Kalau tumbuhan banyak, di sini ada namanya pohon patilaler. Patilaler itu bisa dibuat jamu. Jamu itu pahitnya seperti brotowali. Itu mandi sekali. Untuk pegel-pegel dan linu atau rematik. Itu juga ada namanya daun cepode. Jadi orang yang tadi bersih-bersih sungai di situ pasti untuk istilahnya urapane, kelubanane itu ngambilnya itu di hutan Mas. Tidak bawa dari rumah. Jadi ngambil di atas. Itu tidak beracun, bahkan bisa meningkatkan
kekebalan tubuh kita karena tidak ada zat kimianya, alami itu. Untuk hewannya, kalau di hewan itu di sini kan ada yang dilindungi. Kalau hewan-hewan yang di hutan itu terus terang dilindungi. Satu, burung memang tidak boleh diikat atau ditembak. Kalau selutung jelas tidak boleh. Terus ada burung rangkok juga masih ada di sini. Ada kijang juga, kan itu dilindungi semua. Kalau mereka melanggar, ya nanti pihak berwajib. Kita ada atasan lah. Gitu. Tapi ketika kita menemukan hewan-hewan tersebut mati atau mungkin lagi kurang sehat, ya kita ambil, kita serahkan ke yang pihak terkait. Biar tahu, oh itu tidak boleh diambil sembarangan. Gitu. Jadi banyak tumbuh-tumbuhan, tidak saya sebutkan satu persatu, banyak sekali. Ya, itu tadi udah beberapa. Ada rotan dan sebagainya, banyak sekali. Nah, teman-teman, itu tadi perjalanan mengenai keindahan Curug Rawe, mulai dari floranya, faunanya, kemudian kebudayaan, nilai kearifan lokalnya masyarakat sekitar yang ada di Curug Lawe. Nah, teman-teman, pesan dari saya untuk terus menjaga kelestarian lingkungan, karena keanekaragaman hayati yang ada kita sekarang ini bukan hanya milik kita tapi milik generasi mendatang. Nah, itu tadi teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan perjalanan etnoekologi vlog tentang keindahan Curug Lawe. Selamat dan sampai jumpa di video eco vlog selanjutnya. Dadah.